Shalom sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Pagi Teduh yang dipersembahkan oleh 88,9 Suara Karitas FM. Ya, jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Semoga firman yang akan kita renungkan sebentar akan menjadi kekuatan bagi kita dan penopang bagi kita dalam sepanjang satu hari ini kita beraktivitas. Sebelum kita masuk dalam membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk mengerti firman-Mu Tuhan, dan layakkan kami Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan. Biarlah firman ini akan mengubahkan hati dan hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang di tempat kami bekerja, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami, pikiran kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, memberi judul dari renungan kita pada pagi hari ini, yaitu hati yang baru. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya, setelah kita membaca ayat ini, kita harus paham terlebih dahulu mengapa Tuhan mau memberikan hati yang baru kepada umatnya. Ada apa dengan mereka? Apa yang sudah mereka lakukan? Ya, kita untuk mengerti hal ini, mari kita undur ke ayat 17 sampai 21. Di sana ada sebuah kejadian yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan itu sebabnya suatu kesalahan yang fatal bagi bangsa Israel itu sendiri. Kesalahan yang bisa mempermalukan bangsa mereka dan nama Tuhan yang mereka sembah, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-16, ya. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Ini adalah sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus untuk memberikan pengertian kepada pengikutnya bahwa mereka harus menghasilkan buah, ya. Ini tidak bisa dibantah Bapak Ibu, karena ini adalah firman Tuhan sendiri, ya, yang mengatakannya. Oleh karena itu, mengapa Salomo mengatakan bahwa jagalah, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu buah dari hati kita, ya. Jika hati kita jahat, pasti apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu pasti jahat semuanya, ya. Jadi kita harus mengerti. Salomo pun mengatakan bahwa harus menjaga hati kita, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Dan faktanya, ya, orang tidak bisa menjaga hati mereka ketika ia sedang marah, ya. Dan saat dia marah, maka disitulah ia akan jatuh ke dalam perangkap iblis dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Israel menajiskan nama Tuhan yang berkuasa itu, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka diserahkan ke dalam bangsa-bangsa.
Mereka dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Sebagai manusia yang bersalah, mereka harus menerima hukuman itu. Mereka harus menjalani ganjaran itu. Kita pasti putus asa jika kita menjalani hukuman atau ganjaran daripada Tuhan. Namun yang harus kita ketahui bahwa yang pertama, Tuhan tidak meninggalkan begitu saja kepada kita, ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5, ya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Benar ya Bapak Ibu ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita itu bersalah, ya, di hadapannya. Saat kita menghadapi tantangan hidup, jangan kita minta masalah dan persoalan yang kita alami diangkat dari hidup kita. Mintalah hati yang kuat untuk menahan rasa sakit itu sendiri, ya. Mintalah bahu yang kuat untuk menanggungnya, dan mintalah kaki yang kokoh untuk kita tetap berdiri di tengah badai. Ketika kita melewati masa itu, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan terjadi atas kita. Yang kedua yaitu Dia akan memberkati kita, ya. Di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-25, di sana telah nyata kita lihat, ya, bahwa aku akan mencurahkan kepadamu aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu, ya. Dalam hal ini Dia tidak hanya tidak meninggalkan kita, tetapi Dia juga, ya, akan memberkati kita. Dia akan mentahirkan kita, Dia akan memulihkan kita, Dia akan mencurahkan rahmat-Nya bagi kita, dan kita tidak akan berkekurangan. Semuanya itu cukup karena sesuai dengan porsi hidup kita yang sudah Dia tentukan. Dan yang ketiga yaitu Dia akan memberikan hati yang baru bagi kita, ya. Hati yang baru ini adalah hati yang mau taat dan setia dengan Tuhan, tidak berpaling kepada kehidupan duniawi. Jadi hati yang baru ini adalah hati yang ada kerinduan dalam hati kita untuk kembali ke dalam rancangannya bagi kehidupan kita. Dengan hati yang baru ini, kita akan menjadi melekat dengannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Oleh karena itu, marilah kita tidak menajiskan nama Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan mencemarkan nama Tuhan, ya. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu yaitu dengan cara kita mengatakan bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Tetapi ketika selesai berbicara di depan umum seperti itu, kita melakukan hal-hal yang jahat, ya, seperti memfitnah orang, ya, mengambil barang orang, mencuri, bahkan kita memakai barang-barang yang menajiskan seperti narkoba, minuman keras. Itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita sering menyampaikan firman Tuhan di gereja, di tempat-tempat ibadah dengan lantang, dengan teratur, dengan baik. Tetapi kehidupan kita itu mencemarkan kekudusan Tuhan. Kehidupan kita itu mencemarkan nama baik Tuhan dengan kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Berusahalah untuk hidup baik, dan berusahalah untuk hidup dengan memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah,
ya. Jadi mari kita harus menjaga tubuh kita, ya, perilaku kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah menerima hati yang baru daripada Tuhan, marilah kita sadar bahwa hati yang baru itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di mana engkau bekerja, di mana engkau berada. Dan biarlah hati yang baru itu menjadi bijaksana untuk kamu bisa memutuskan suatu keputusan untuk melakukan hal-hal yang berkenan memuliakan Tuhan. Amin firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Selamat pagi dan mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami memiliki hati yang baru yang daripada Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah hati yang baru ini kami pakai untuk menjadi berkat di mana kami berada. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami untuk menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu ini Tuhan Yesus mengambil alih hidup kami dan Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka semua diberkati Tuhan dan dikuatkan, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi hari ini. Sepanjang satu hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Berkatilah mereka yang bekerja di kantor, berkatilah mereka yang bekerja di kebun, berkatilah mereka yang bekerja sebagai ojek, sebagai tukang bentor, sebagai rental, dan berkatilah mereka yang bekerja di sekolah-sekolah sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen. Tuhan terus berkati, dan kami berdoa terus berkati Tuhan Yesus anak-anak kami yang bersekolah. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan terus tambahkan dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi anak yang pintar. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua yang berulang tahun di hari ini Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan menjamin kehidupan mereka dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.